Adanya kesenjangan harga yang ditawarkan perusahaan dengan pengepul membuat banyak transaksi jual beli tembakau dilakukan di lapangan. Sementara berdasarkan data Dinas Pertanian saat ini tercatat sekitar 30 perusahaan siap melakukan jual beli tembakau. Tidak dipungkiri jika pembeli liar yang tidak mengantongi izin usaha tembakau menjadi saingan besar bagi perusahaan pelaku investasi yang menanamkan modalnya di daerah. Bahkan tak jarang negosiasi jual beli tembakau dilakukan pembeli langsung di rumah atau di sawah petani. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur Mirza Sofian menyampaikan, transaksi jual beli tembakau di luar perusahaan sudah menjadi atensi pemerintah daerah sejak tahun lalu, di mana pihaknya juga telah banyak menerima keluhan disampaikan pelaku usaha. Jual beli tembakau di luar perusahaan ini dilatari banyak petani atau pengepul yang menawarkan harga lebih tinggi dari perusahaan. Belum dapat dipastikan berapa kesenjangan harga yang ditawarkan petani dengan perusahaan, namun diketahui pada tahun ini harga tembakau di pasar mengalami peningkatan. Berdasarkan rapat penentuan harga yang dilakukan perusahaan dengan petani, diketahui ada peningkatan harga tembakau yang diberlakukan perusahaan jika dibanding dengan tahun lalu. Peningkatan ini juga seiring dengan permintaan tembakau yang diprediksi meningkat signifikan guna menunjang menipisnya stok produksi pada perusahaan. Saingan terberat dari perusahaan sebagai investor yang membeli tembakau kita, khususnya Virginia, itu adalah pembeli-pembeli liar yang biasa disebut tengkulak, atau juga ada orang-orang yang datang dari Jawa, pengusaha yang datang dari Jawa yang hanya membawa timbangan, kemudian mendatangkan kendaraan, mereka langsung beli kepada petani, bahkan ada yang langsung di sawah terjadi transaksi. Nah, hal ini yang memang menjadi kendala sebenarnya, tidak hanya tahun ini. Dari sebelum-sebelumnya kami sudah mendengar keluhan-keluhan itu daripada investor kita, perusahaan-perusahaan yang bergerak melakukan pembelian untuk tembakau Virginia Krosok, sehingga ketika harga lebih tinggi yang ditawarkan di bawah, itu ada kecenderungan petani langsung menjual kepada mereka. Walaupun banyak juga yang sudah merupakan petani binaan dari perusahaan tersebut, tapi karena tergiur oleh harga yang lebih tinggi, petani cenderung untuk melakukan transaksi langsung di lapangan. Sementara itu, salah seorang petani tembakau Virginia Ahmad Torik menuturkan jika harga tembakau saat ini berpihak pada petani. Namun adanya kesenjangan harga yang ditawari pengepul yang lebih mahal dibanding dengan harga yang ditawarkan perusahaan mitra, membuat petani banyak memilih menjual ke pengepul. Diketahui untuk daun pertama perusahaan menawarkan harga di kisaran Rp30 sampai Rp38.000 per kilogramnya. Sementara di pengepul dengan kualitas yang sama bisa ditawar Rp40 sampai Rp45.000 lebih per kilogram. Alhamdulillah sekarang harga tembakau itu cukup baik ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Kelebihannya sekarang itu harga lapangan yang tinggi dibanding dengan di perusahaan mitra. Harga di lapangan itu jauh lebih tinggi. Ada banyak pengusaha sekarang yang datang ke rumah-rumah petani itu untuk mencari tembakau. Di petikan pertama, kedua, dan ketiga itu kita sudah jual di harga 40. Kemarin saya jual 44.000 per kilo itu. Nah, terus kalau di gudang informasinya, di perusahaan informasinya itu daun petikan yang sama dengan di lapangan itu di bawah 40.000, bahkan ada yang di bawah 30.000. Kisarannya sekitar 30 sampai 35, 38 lah. Harus diakui jika banyak keuntungan yang didapatkan petani jika melakukan jual beli langsung di lapangan. Selain harga yang lebih baik, petani tembakau Virginia juga mengaku jika penjualan di lapangan lebih efektif dan efisien, di mana petani tidak perlu mengeluarkan kos biaya untuk unting, pres, dan pengantaran tembakau di perusahaan. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.